Selamat datang teman-teman. Jadi untuk pertemuan 7 kita masih with cloud. Jadi pada pertemuan 6 awal dari storage management. Nah, selanjutnya pada pertemuan 7 kita akan membahas lebih jauh lagi dari storage management. Tentunya ada beberapa aspek-aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam memanage sebuah storage. Yang selanjutnya kita harus mengenal yang namanya layanan cloud management platform. Jadi bagaimana sebuah cloud management itu menyediakan sebuah platform yang nantinya bisa kita gunakan sebagai media penyimpanan dari file yang kita miliki. Yang pertama, layanan cloud itu harus self-service. Dalam arti ini pelayanannya meliputi sumber daya, aplikasi dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, jadi bagaimana sebuah storage management atau layanan cloud itu kita gunakan memiliki fitur self-service. Jadi bagaimana dari sumber daya aplikasi, dari infrastrukturnya, itu memang yang kita perlukan. Sehingga kita tidak perlu susah lagi dalam membuat atau melakukan sebuah upgrade atau penambahan dari sumber daya dan infrastruktur. Nah, yang pertama self-service. Selanjutnya yang kedua adalah multi cloud management. Jadi layanan cloud juga harus kita perhatikan adanya multi cloud management. Jadi layanan ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan public cloud. Jadi jika kita bergerak dalam perusahaan-perusahaan bisnis, tentunya kita harus mengenal yang namanya multi cloud management. Contohnya adalah Azure, AWS, Amazon, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan yang kita bekerja pada sebuah perusahaan tersebut, kita harus melakukan kerjasama dalam bidang yang di penyimpanan media itu dengan beberapa public cloud yang lainnya. Makanya disebut multi cloud management. Selanjutnya yang ketiga adalah otomatik. Jadi otomasi layanan yang satu ini cukup menguntungkan untuk pelanggan karena di dalamnya meliputi layanan pemeliharaan sumber daya secara otomatis. Nah, jadinya bagaimana sebuah platform aplikasi yang kita miliki atau yang kita gunakan itu bisa terupgrade, bisa diperbaharui secara kontinu atau berkelanjutan pada pada waktu-waktu tertentu, sehingga layanan tersebut bisa mendukung yang namanya kinerja dari layanan cloud yang kita miliki. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya sebuah peradaban, tentunya pemikiran dari manusia tersebut juga akan meningkat. Begitu juga bagaimana cloud computing yang mendukung dari pekerjaan tersebut dapat meningkatkan kinerja tersebut. Selanjutnya ada yang namanya operation management. Jadi layanan ini sangat berguna sekali untuk membantu mengambil keputusan. Karena di dalamnya ada sebuah machine learning yang bertugas untuk memperlihatkan semua datanya secara lengkap dalam kondisi prima. Nah, di sini ada kata kunci yaitu namanya machine learning. Jadi bagaimana sebuah mesin itu belajar untuk menghadapi suatu permasalahan atau suatu struktur data dalam sebuah sistem tersebut. Jadi jika ada suatu permasalahan baru, maka mesin tersebut akan belajar bagaimana menanggulangi permasalahan tersebut. Berbeda dengan sistem-sistem SPK atau sistem pendukung keputusan yang statis. Jadi jika ada data atau permasalahan yang baru, maka yang akan dimunculkan adalah not respond atau data yang kita cari tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau di machine learning tentunya jika ada data yang baru, dia akan belajar bagaimana mencari data tersebut sehingga dapat menampilkan beberapa data yang relevan terhadap yang dicari. Nah, itu yang dimaksud dengan operation management. Selanjutnya, di dalam storage atau manajemen storage, kita harus tahu bagaimana manajemen sebuah data. Jadi mengatur sebuah data, baik itu file atau folder yang kita miliki, agar
file tersebut, folder tersebut dapat tersimpan dengan rapi dan dapat diakses dengan baik. Tentunya kita harus mengkelompokkan mereka atau data-data tersebut sesuai dengan tanggal kah, sesuai dengan nama kah, sesuai dengan file atau formatnya. Nah, perlu kita memperhatikan yang namanya manajemen data, baik lokal dan cloud storage. Jadi, kapan saatnya kita harus menggunakan lokal? Kapan saatnya kita harus menggunakan cloud? Tentu harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita lihat dulu lokal. Jadi, hard disk, SSD yang tersimpan atau yang terpasang di komputer kalian atau di PC kalian itu disebut dengan lokal. Jadi, menyimpan data pada disk lokal seringkali menjadi pilihan termudah karena memang sudah ada. Jadi kita tinggal gunakan, sudah ada di samping kita, kapanpun saat dimanapun kita perlu, kita bisa menggunakan tersebut. Namun dengan pilihan termudah tersebut, ada beberapa masalah yang mungkin muncul nantinya. Misalnya adalah virus. Komputer yang dapat mudah melumpuhkan hard drive dari semua data yang ada di dalamnya. Nah, ada beberapa tahun yang lalu ada namanya virus shortcut, ada virus yang lainnya, itu semua sangat-sangat mempengaruhi file yang kita miliki. Mengubah semua file menjadi shortcut atau menghidden semua file sehingga tidak bisa kita temukan. Nah, itu adalah kelemahan dari penyimpanan lokal yang kita miliki. Sedangkan permasalahan lainnya adalah pencurian laptop karyawan, sebuah risiko yang buruk dalam perjalanan bisnis. Tentunya kita tidak mau perangkat kita, device kita, laptop apapun tersebut dicuri atau hilang atau rusak ketika kita dalam sebuah perjalanan. Nah, tentunya risiko dari media penyimpanan lokal adalah seperti itu. Mudah tetapi risikonya cukup tinggi karena tentunya kita tidak tahu kapan dan waktunya dia tersebut akan mengalami crash atau kerusakan. Nah, selanjutnya kita harus juga mempertimbangkan yang namanya cloud storage dibandingkan lokal. Nah, kecenderungan tren bring your own device atau BYOD, jadi bagaimana sebuah smartphone yang terus kalian bawa, tablet yang terus kalian bawa, laptop yang terus dibawa, itu memperkuat perkembangan sebuah teknologi storage untuk menyimpan atau membantu penyimpanan data yang berkembang atau yang muncul di smartphone, laptop, dan tablet tersebut ke dalam sebuah media penyimpanan online atau cloud storage. Hosting data di server online, pengguna dapat mengakses informasinya dari sejumlah perangkat. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat tidak memiliki satu device saja. Ada berbagai device yang kita miliki, entah itu smartphone, tablet, PC, dan lain sebagainya. Dan kita ingin dari semua device tersebut kita dapat mengelola semua file tersebut. Nah, tentunya cloud storage menyediakan hal tersebut. Jadi bagaimana kita membuka file dalam bentuk divisi, tablet, dan di smartphone. Tentunya memiliki platform berbeda-beda. Itu storage sudah mempertimbangkan untuk itu. Terus kemampuan untuk mengakses dan berbagi file dengan mudah. Nah, sekali lagi dengan adanya cloud storage, kita tinggal meng-create sebuah link untuk kita saling berbagi tanpa harus lagi kita mengirimkan file utamanya. Jadi kita cukup create sebuah link dan link tersebut yang akan kita bagi. Itu akan menghemat dari segi biaya, segi waktu, dan segi data yang kita gunakan. Nah, itulah bagaimana kita sebagai user, sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan atau manajemen sebuah data, baik secara lokal, baik secara storage. Dan semuanya tersebut memiliki manajemen yang tersendiri berdasarkan usernya. Selanjutnya, hal penting dari storage cloud ini adalah layanan penyimpanan data cloud bermanfaat untuk memudahkan dalam pengarsipan data. Yang pertama, karena kita sebagai nantinya jika bekerja dalam bidang administrasi, bidang pengarsipan, apapun itu, tentunya data itu merupakan hal yang terpenting. Karena data harus kita up lagi jika ada audit, jika ada akreditasi, jika ada pemeriksaan.
data-data tersebut sebagai pendukung untuk kinerja atau proses yang telah dilakukan. Dua, dengan melakukan perubahan teknologi, maka bisa mencegah kerusakan data atau mungkin saja kehilangan data. Nah, sekali lagi kita sebagai user yang bergerak secara dinamis dengan perubahan teknologi, tentunya kita harus menggali lagi bagaimana solusi-solusi dari agar data yang kita miliki tidak rusak dan tidak hilang. Itu yang terpenting. Yang tiga, penyimpanan data memang harus terjamin keamanannya, sebab data menjadi bagian penting dari suatu perusahaan. Itu juga untuk diri kalian, jika kalian sedang melakukan pengerjaan tugas akhir, data tugas akhir tersebut adalah hal yang penting bagi kalian. Tanpa adanya data tersebut, atau data tersebut hilang, tentunya kalian akan berpikir kembali bagaimana mengcreate ulang data tersebut. Sehingga bagaimana caranya kalian bisa menjaga atau menduplikat data-data tersebut sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa ada cadangan yang digunakan. Nah, itulah pentingnya storage cloud yang perlu kalian cermati untuk kalian gunakan dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tentunya pada pertemuan 7 berakhir pula semua pembahasan tentang storage cloud. Jadinya pada pertemuan 8 kita sudah siap untuk ujian tengah semester. Jadi saya harapkan semua tugas, diskusi, dan lain sebagainya sudah dikerjakan dengan baik pada waktu yang itu saja pemaparan saya pada pertemuan 7. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu. Terima kasih.